Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Quddus. Kawan, Al-Quddus berarti Maha Suci. Seringkali kita mengartikan suci dengan kata bersih. Padahal kita tahu sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pastilah ia bersih. Allah Al-Quddus adalah Sang Maha Suci dari segala sifat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kita sebagai manusia sering menilai sifat seseorang berdasarkan pada apa yang kita lihat atau menurut apa yang kita rasakan. Padahal apa yang terlihat belum tentu merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Seseorang yang tampak biasa saja bisa jadi sesungguhnya adalah orang yang hebat. Atau sebaliknya, orang yang tampak begitu hebat bisa jadi sesungguhnya hanyalah orang biasa. Allah pun Maha Suci dari apa yang terlintas dalam bayangan atau khayalan manusia, dari apa yang ada dalam prasangka, dari apa yang ada dalam gejolak hati, dan dari apa yang terbesit dalam pikiran. Bahkan sekalipun apa yang ada adalah sebuah sifat kesempurnaan. Kenapa bisa begitu? Padahal itu adalah sifat kesempurnaan. Sebab keterbatasan akal kita lah kita bisa jadi mendasarkan sifat-sifat kesempurnaan tersebut pada kesempurnaan sifat yang ada pada diri kita. Padahal sebagai manusia, kita tentu memiliki banyak kekurangan. Misalnya saja, seorang penyabar. Bisa jadi di balik kesabarannya, sebenarnya ia tengah menyimpan perih yang membuatnya akhirnya mau bersabar menjalani suatu keadaan. Namun, sifat-sifat Allah tidak seperti itu. Sifat-sifat Allah terbebas dari segala kekurangan itu. Karena hal itu pula ketika kita melakukan sujud dan rukuk dalam sholat, kita diajarkan untuk terlebih dahulu mensucikannya sebelum memujinya. Khawatir pujian yang kita sampaikan tidak sesuai dengan sifat dan zat Allah yang sesungguhnya. Sifat mulia ini pula yang diwujudkan di dalam diri Nabi Isa alaihissalam sehingga beliau dapat menghidupkan orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana cara kita mengetahui sifat ini? Sayangnya bahkan kesadaran paling dalam pun tidak akan dapat menembus dan memahami yang Maha Suci. Sifat ini begitu unik dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berarti kita tidak bisa meneladaninya? Tentu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Mari mulai melakukan sesuatu dengan terlebih dahulu menyucikan niat kita dari selainnya, membersihkan hati kita dari pamrih kepada selainnya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu keikhlasan kita, baik dalam belajar, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Mari mensucikan diri pula dari prasangka kita terhadapnya dan terus-menerus menyucikannya, dan berharap semoga Allah akan mensucikan kita dari segala dosa dan keburukan yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan bertemu dengannya dalam keadaan bersih tanpa noda. Pun mensucikan keinginan kita dari keinginan-keinginan yang bersifat duniawi dan membelokkan arahnya hingga menuju kepada Allah, melakukan sesuatu karena Allah demi mencapai keridhaan Allah dan keinginan untuk berjumpa dengannya kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.